Catatan penyelesaian. Di sebuah kota kecil, hiduplah sebuah keluarga miskin. Keluarga ini memiliki seorang putri yang sangat suka bersekolah. Untuk membiayai sekolahnya, putri ini membantu orang tuanya berjualan dari pintu ke pintu. Pada suatu hari, ia mengetuk pintu sebuah rumah untuk menawarkan dagangannya. Saat itu ia sudah sangat lapar dan haus. Mukanya sangat pucat. Pintu rumah tersebut kemudian dibuka oleh seorang wanita berwajah ramah yang terkejut melihat gadis lemah dan pucat itu. "Hah? Aduh nak, mukamu pucat sekali. Apa yang terjadi? Ayo cepat masuk, sini duduk dulu." Gadis itu dengan malu-malu menganggukkan kepalanya, lalu melangkah masuk ke rumah si wanita yang kecil namun rapi dan bersahaja. Si wanita bergegas ke dapur lalu kembali dengan segelas susu hangat. "Nak, kamu suka susu? Ini kebetulan saya baru membeli susu segar pagi ini. Minumlah selagi hangat, agar tubuhmu kembali kuat." Gadis itu pun meminum susu tersebut dengan penuh rasa syukur. Susunya begitu hangat dan lezat, dan ia merasa kehangatan pelan-pelan memenuhi tubuhnya. Tak lama, ia merasa segar kembali dan berterima kasih pada wanita tersebut. "Terima kasih Nyonya. Maaf saya jadi merepotkan. Berapakah harga susu yang saya minum tadi? Walaupun saya tidak punya uang, saya akan membayar Nyonya setelah saya berhasil menjual dagangan saya." Wanita itu tersenyum lembut pada si gadis, lalu berkata, "Nak, kamu baik dan sopan sekali. Tidak apa-apa, susu itu gratis. Maaf saya tidak bisa membeli daganganmu, karena saya sendiri hidup pas-pasan. Semoga susu tadi bisa membuatmu segar kembali untuk lanjut bekerja." Gadis itu pun akhirnya pergi meninggalkan rumah wanita itu dan kembali berjualan dengan semangat baru. Entah kenapa, sesuatu dalam diri wanita itu membuatnya tersentuh. Ia pun giat bekerja dan giat belajar di sekolahnya. Setiap kali ia merasa hampir menyerah, ia teringat pada si wanita baik hati dan merasa terdorong semangatnya untuk terus berjuang. Tahun demi tahun berlalu. Gadis itu telah tumbuh menjadi seorang wanita dewasa dan kini telah menjadi ahli bedah ternama. Dokter Ita panggilannya. Pasien demi pasien ia sembuhkan dengan tangan dinginnya. Suatu hari, Dokter Ita kedatangan seorang pasien wanita parubaya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita itu mengatakan padanya nama kota kecil di mana ia tinggal, Dokter Ita seketika teringat akan memori masa kecilnya. Tiba-tiba, dokter tersadar bahwa pasien wanita di hadapannya itu adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun yang lalu. Kemudian dokter melanjutkan konsultasi dengan menyediakan wanita itu perawatan yang terbaik dan memastikan dia mendapatkan perhatian khusus. Bahkan ia mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai seorang dokter untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setiap kali wanita itu berkata cemas ke dokternya, "Tapi dok, saya tidak bisa membayar biaya rumah sakitnya. Bagaimana dok?" Dokter Ita selalu menenangkan wanita tua itu dan berkata, "Ibu jangan khawatir ya. Pikirkan saja dulu kesembuhan ibu. Yakinlah, Tuhan pasti akan membantu ibu." Setelah dirawat begitu lama di rumah sakit dengan berbagai perawatan, wanita itu akhirnya dinyatakan bebas dari penyakit dan boleh pulang. Dengan wajah cemas, ia menanyakan tagihan rumah sakitnya. Seorang suster pun menyerahkan sebuah amplop yang berisi tagihan di dalamnya. Namun, ketika ia membuka surat tersebut dengan tangan gemetar, ia menemukan bahwa surat itu telah tertera tulisan lunas dan sebuah tulisan tangan Dokter Ita di sampingnya. Sudah dibayar lunas dengan segelas susu. Teruslah berbuat kebaikan di dalam hidup Anda, berbelas kasih dan bantulah orang lain, walaupun hanya berupa bantuan kecil. Percayalah, ketika suatu saat Anda mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain, dan bisa jadi itulah balasan dari bantuan kecil yang Anda berikan di masa lalu.